warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya Busela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran seni budaya kelas 7. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab kelima pada seni tari. Nah, seni tari kali ini kita akan belajar ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, anak-anak, langsung saja ya, kita belajar tentang gerak tari terlebih dahulu. Nah, gerak tari. Sebelum kita masuk ke gerak tari, terlebih dahulu kalian harus ngerti ya pengertian dari seni tari itu secara umum. Pengertian seni tari secara umum itu adalah gerak yang terangkai dan berirama sebagai ucapan jiwa manusia. Ada salah satu pakar tari di Indonesia itu dia bilang bahwa tari itu adalah ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui tarian yang ritmis dan indah. Nah, pada kedua pengertian dari tari itu kita dapat simpulkan atau jelas bahwa bahan baku utama dari tari itu berupa gerak dengan media utama tari berupa tubuh manusia. Ya. Nah, gerak tari pada dasarnya itu berasal dari gerak patah, yaitu gerak yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan dan lain-lain, berlari, melompat, dan diolah sehingga menjadi bentuk gerakan yang indah atau estetik, tertata dan berirama. Ya, anak-anak, kalian harus ingat bahwa unsur utama atau bahan baku utama dari tari itu adalah gerak, ya. Jadi gerak tari adalah segala bentuk aktivitas gerakan manusia saat sedang menari. Namanya gerakan tari. Next, unsur-unsur pendukung tari. Nah, anak-anak, kalian harus mengerti unsur pendukung dari tari agar menjadi tarian yang bagus. Jadi suatu pertunjukan yang bagus. Yang pertama kalian harus perhatikan adalah iringan. Nah, iringan itu adalah segala sesuatu yang mengiringi tari. Jadi semua hal yang mengiringi tari seperti musik itu termasuk iringan pada tari. Kemudian yang kedua kalian harus perhatikan adalah tema. Ide atau gagasan utama dalam sebuah karya seni tari itu sangat penting ya untuk penyampaian ke penonton, agar penonton lebih tertarik pada tarian kita harus tentukan temanya, tidak asal-asalan, asal gerak aja. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung tema kita biasanya pakai tata rias dan busana. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan tata rias dan busana? Jadi, segala sesuatu dari dandanan atau make up, kemudian pakaian kostum, kemudian beserta perlengkapannya, aksesorisnya, dari atas sampai bawah, yang dipakai pada saat menari atau pada saat pentas tari, itu yang dinamakan tata rias dan busana. Kemudian, yang keempat adalah properti. Properti itu adalah alat-alat yang digunakan untuk menari. Contoh ya, kalau kita hari-hari biasa kita latihan nari biasanya pakai selendang atau sampor. Nah, selendang atau sampor itu yang dinamakan dengan properti tari. Kemudian tari piring, berarti propertinya ya piring. Tari payung, propertinya payung. Itu namanya properti. Berikutnya yang kelima adalah ruang pentas. Yang dimaksud ruang pentas itu adalah tempat untuk mementaskan tari. Nah, anak-anak kalian kalau latihan menari tapi tidak pernah melakukan pementasan tari, itu sama saja kalian kurang eksplor tarian kalian. Nah, untuk mengeksplornya atau kita mencoba ke audiens itu dengan pementasan. Nah, tempat pementasan itu yang dinamakan ruang pentas. Entah itu di kelas, di depan teman-teman kalian di kelas, entah di lapangan sekolah atau di lingkungan sekolah, kemudian di lapangan yang di outdoor atau di panggung atau di aula. Nah, itu termasuk salah satu dari ruang pentas pada seni.
Gimana anak-anak, paham ya sampai sini 5 unsur pendukung dari tari tersebut. Langsung saja kita. Nah, sebagai bentuk seni yang indah atau estetis, seni tari itu juga mengandung unsur-unsur keindahan. Harus kalian perhatikan, sangat harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah wiraga. Ya, wiraga itu adalah gerak tubuh manusia saat menari, berhubungan dengan kelurusan penari. Jadi gerak bentuknya tegas, jelas, lembutnya gerakanmu itu namanya wiraga. Kemudian yang kedua adalah wirama. Wirama itu adalah kesesuaian antara gerakan tari dan iringan musik. Nah, antara gerakan tari dan iringan musik itu juga harus balance, harus seimbang, harus sama, harus masuk. Kalau enggak sama juga jelek. Kemudian yang ketiga adalah wirasa. Wirasa itu penjiwaan, penghayatan dari tema atau isi tarian yang dibawakan. Kalau kalian menari hanya sekedar menari tanpa ada rasa, itu pasti tidak akan sampai ke penonton dan penonton pasti akan bosan nonton kalian. Ya. Nah, kalau kita pakai rasa, pakai jiwa, pakai penghayatan, pasti penonton juga akan tertarik pada kalian. Dan wirasa ini berhubungan dengan mimik muka kalian atau ekspresi muka kalian. Kalau kalian metutut atau cemberut aja gitu kan tidak menarik ya bagi para penonton. Kemudian yang keempat adalah wirupa. Wirupa itu adalah wujud penampilan karya tari secara keseluruhan. Ya, jadi termasuk keharmonisan dan keserasian antara tata rias dan busana. Selain tata rias dan busana, juga keindahan tata panggung atau awit itu yang dinamakan dengan wirupa. Jadi harus all out, totalitas, ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke elemen gerak tari. Di buku kalian sudah ada beberapa elemen gerak tari. Elemen gerak tari di buku kalian adalah ruang, waktu, dan tenaga. Ya. Sebelum kita masuk ruang, waktu, dan tenaga, kalian harus mengerti apa sih elemen gerak tari itu. Nah, elemen gerak tari itu merupakan bagian-bagian yang mendasari gerak tari. Ya, tadi kan Bu Sela sudah bilang kalau gerakan tari itu indah dan fungsional, ya, atau gerak wantah. Itu dari kehidupan sehari-hari. Saat kalian berjalan, saat kalian berlari, itu bisa dibuat menjadi gerakan tari atau gerakan dasar dari tari. Langsung saja kita masuk ke elemen gerak tari yang pertama, yaitu ruang. Ruang itu ada gerak, ada gerak. Ruang itu ada dua, maksudnya ada ruang gerak dan ruang pentas. Ruang gerak itu yaitu ruang yang tercipta sebagai akibat dari gerakan yang dilakukan seorang penari, berhubungan dengan lebar sempitnya gerakan tari. Jadi otomatis kalau karya tari Jawa yang lemah lembut, itu volume gerak tarinya lebih kecil daripada kalian penari balet yang butuh volume ruang yang luas. Bedanya seperti itu. Kalian bisa lihat gambar di contoh itu. Itu seperti kita menari balet ya, kita perlu ruang yang luas. Kemudian yang kedua adalah ruang pentas, yaitu tempat untuk pertunjukan tari. Terwujudnya ruang nyata yang dapat dilihat secara langsung. Kalau ruang gerak itu kan tidak bisa dilihat secara langsung ya. Kalau ruang gerak itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi kalau ruang pentas itu kita bisa lihat secara kasat mata, bentuknya nyata. Oh, ini toh panggung. Oh, ini toh tempat pementasan. Ya, seperti itu. Karena pasti ada dekorasi. Meskipun itu kecil-kecilan atau hanya bunga-bunga di depan,
pasti ada sedikit dekorasi untuk pemanis. Lanjut, setelah waktu. Waktu berfungsi untuk menunjukkan atau mewujudkan gerak yang dinamis serta estetis sehingga tari menjadi lebih menarik. Nah, waktu dalam tari itu meliputi ada 3 komponen, yaitu yang pertama tempo, cepat atau lambatnya gerak tari. Yang kedua adalah meter. Meter itu adalah ketukan perpindahan gerak dalam tari. Jadi kalau kita mau ganti pola lantai A ke B, itu geraknya, itu ketukannya, itu perpindahannya itu seberapa cepat. Kemudian yang ketiga itu adalah ritme pengulangan gerak dalam tari. Ya, agar lebih bervariasi ada beberapa gerakan yang diulang. Itu namanya adalah waktu. Nah, ruang dan waktu itu sangat berkesinambungan. Di dalam ruang pasti kita butuh waktu, butuh tempo, ya kan? Dalam menari kita butuh ruang, jelas. Kalau tidak ada ruang kita tidak bisa bergerak. Dan kita harus memperhitungkan waktu biar temponya tepat, kemudian pas dengan ketukannya, ritmenya juga bagus kayak gitu. Next ya, setelah waktu adalah tenaga. Nah, tenaga. Setiap gerak kita pasti membutuhkan tenaga atau power. Tidak usah menari, kita berjalan, kita makan, kita sekolah, kita belajar, itu juga pasti pakai tenaga. Namun tenaga yang kita keluarkan itu berbeda-beda. Nah, penggunaan tenaga secara maksimal dalam melakukan gerak tari disesuaikan dengan karakteristik tari atau tokoh tari yang dibawakan penari. Jadi tidak semua penari itu harus all out, harus maksimal tenaganya. Tidak seperti itu. Kita harus bisa memplot-plotkan mana yang butuh tenaga ekstra, mana yang minimum, mana yang maksimum. Dengan demikian, penggunaan tenaga secara maksimal dalam gerak tari itu berfungsi untuk membantu menghidupkan karakter tari yang sedang dibawakan. Jadi kadang kita lemes, ada gerakan yang lemah, mulai tidak perlu tenaga banyak. Kemudian ada yang energik, kita perlu tenaga yang banyak. Nah, penggunaan tenaga dalam tari itu meliputi 3. Yang pertama adalah intensitas. Yang dimaksud intensitas itu adalah kualitas tenaga yang berhubungan dengan tingkat ketegangan gerak. Ya, kualitasnya itu jadi kualitas tenaga berhubungan dengan tingkat ketegangan gerak. Kalau kita posisi rileks dan tegang itu pasti intensitas tenaga yang kita keluarkan juga beda. Nah, kalian harus bisa memplot-plotkan itu secara seimbang. Tidak usah seimbang, tapi yang mana yang perlu ekstra, mana yang tidak aja. Kemudian yang kedua adalah tekanan atau action. Gerak yang dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Pada gerakan yang perlu tekanan tap, itu pasti kita juga perlu tenaga yang ekstra. Yang ketiga, setelah kalian bisa intensitas dan kalian melakukan tekanan atau aksen yang tepat, pasti kalian akan dapat kualitas tenaga yang bagus. Jadi penggunaan dan penyaluran tenaga dalam gerak tari itu kualitasnya bagus. Gimana yang perlu tenaga yang kuat dikeluarkan pada gerakan ini, gimana yang tidak perlu kita keluarkan tenaga besar yang ini. Jadi dalam satu tarian kalian tidak akan capek, tidak harus selalu menggebu. Jadi setelah kalian bisa memilah mana tenaga yang maksimal dan mana yang minimum, setelah itu akan terjadi dinamika pada tari. Nah, kalau ada dinamika pada tari tersebut, pasti akan membuat daya tarik atau tari yang kalian bawakan itu lebih hidup lagi. Paham ya anak-anak?
contoh explore gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama kita explore dari gerak tanpa properti. Jadi ini ada gerak volume sempit dan gerak volume luas. Kalian bisa lihat gimana yang kita kalau punya volume sempit itu kita gerakannya minimum, tidak perlu ekstra. Kemudian kalau gerak volumenya luas juga tenaganya yang keluarkan pasti lebih ekstra. Contoh berikutnya adalah gerak cepat dan kuat. Ya, di situ adalah tari saman. Kita perlu kekompakan dan kecepatan pada tari saman. Kemudian di yang berikutnya adalah gerak kuat. Ada beberapa kelompok yang melakukan atraksi angkat temannya atau angkat salah satu penari. Itu juga perlu kekuatan ekstra atau tenaga ekstra untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, kedua gerakan ini, gerakan cepat dan gerakan kuat itu butuh tenaga yang maksimal. Maka dari itu biasanya pada saat kalian latihan menari, sebelumnya kalian pasti disuruh melakukan gerakan fisik agar fisik kalian lebih kuat lagi. Makanya seorang penari itu biasanya terbiasa dengan disiplin. Ya. Lanjut, next contoh berikut. Nah, ini adalah gerakan lemah, hanya gemula ya. Angkat tangan ke atas, ke samping, ke depan, berputar kayak gitu aja. Itu lemah biasa, tanpa gerakan kaki yang kecil. Ya. Nah, anak-anak, saya sudah menjelaskan panjang kali lebar tentang ruang, waktu dan tenaga. Nah, kali ini kalian bisa minta kerjakan soal pada layar ini ya. Kalian bisa screenshot atau kalian bisa tulis kalian, kemudian kerjakan, dan tugas ini bisa kalian kumpulkan ke Google Classroom ya. Yang bisa Bu Sela sampaikan atas perhatian kalian semua, Bu Sela ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, and comment channel Bu Sela TV. TV-nya hilang, tidak apa-apa. Nanti kalian bisa cari Sela Aprilia TV. Kemudian pencet subscribe yang merah. Kemudian pencet tombol lonceng di sebelah kanan subscribe. Kalian like bisa kalau kalian suka. Ya, Bu Sela tidak memaksa kalian untuk subscribe, tapi kalau kalian mau, alhamdulillah. Kemudian kalian komen gimana kurang atau lebihnya dari video Bu Sela. Ya, sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.